Sekitar 1 tahun yang lalu, saya dengan istri di Kairo, Mesir. Tidak sengaja saya mampir di sebuah toko buku. Lalu mata saya tertuju kepada sebuah kitab yang tidak terlalu besar. Namanya Hiwar Ma'al Iblis. Kitab ini ditulis oleh ulama besar Mesir, yaitu Muhammad Abdu Al-Mughawiri. Dalam kitab ini kalau di Indonesia disebut kitab Talbis Iblis, mirip dengan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, atau tipu daya iblis atau mengungkap rahasia iblis. Dalam kitab itu dijelaskan dialog antara Nabi Isa alaihissalam dengan iblis. Diriwayatkan bahwa iblis muncul di hadapan Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia berkata kepadanya, "Bukankah Tuhanmu telah mengatakan bahwa dia mematikan arwah kapanpun dia berkehendak, serta menjaganya sesuai dengan perintahnya? Karenanya, wahai Isa, lemparkanlah tubuhmu dari atas gunung ini. Pastinya Allah akan melindungimu." Lalu Nabi Isa berkata kepadanya, "Pergilah," seraya sambil marah, "engkau telah dilaknat oleh Allah. Benar, Allah memang mematikan arwah, namun sekaligus menciptakan faktor-faktor penyebab sesuatu. Segala sesuatu itu mempunyai penyebabnya, dan aku tidak mau mati dengan sebab yang menghantarkanku pada neraka." Lalu di kesempatan yang lain, iblis juga menampakkan diri di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Lalu ia berkata kepadanya, "Qul la ilaha illallah," katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Isa berkata, "Itu adalah ungkapan kebenaran, namun aku tak mau mengucapkannya dengan perintahmu." Nah, para ulama ketika menafsirkan dialog tersebut menyatakan bahwa iblis mempunyai tipuan-tipuan dengan nama kebaikan. Tipuan-tipuan iblis dengan model demikian tidak pernah habis. Melalui tipuan inilah pula banyak umat manusia yang terjerumus. Mulai dari para ulama, abid atau ahli ibadah, kaum juhud, kaum fakir, orang-orang kaya, dan seluruh kalangan yang tidak senang dengan kejahatan yang tampak serta tidak suka dengan bentuk maksiat yang telanjang. Inilah iblis. Bahkan dalam kitab itu iblis itu memiliki madrasah tersendiri, yaitu madrasah iblis, tempat melatih, tempat melatih dan mentrain para setan, para punggawa-punggawa kejahatan untuk mempelajari bagaimana menggoda manusia. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin juga. Di situ dituliskan catatan kakinya, beliau mengutip kitab Ihya Ulumuddin. Nah, insan fillah rahimakumullah, benarlah seperti yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi ijatika la ughwiyanahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh, ketika iblis diusir dari surga oleh Allah, iblis bersumpah dan mohon tangguh kepada Allah. "Sungguh, aku akan menyesatkan semua manusia, tidak terkecuali. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Aku akan membuat terasa indah yang jelek-jelek, dan aku akan membuat yang terasa jelek yang indah-indah. Di balik-balik faktanya, yang indah dibuat jelek, yang jelek dibuat indah. Tapi ila ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi aku tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas karena Allah.
Nah, oleh karena itu, insan fillah rahimakumullah, hati-hatilah kita dengan berbagai tipuan yang diajarkan oleh iblis kepada para setan ini di madrasah iblisnya. Pelajaran-pelajaran tersebut sangat berbahaya bagi manusia. Insya Allah, jika kita ikhlas, jika kita memiliki ilmunya, kita tidak akan tergoda. Insya Allah, tahu karakternya, tahu ilmunya, dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Nah, di madrasah iblis itu, iblis melatih murid-muridnya dengan berbagai teknik, dengan berbagai pengalaman mereka untuk mempelajari bagaimana menghancurkan manusia. Namun dari itu semua, ada 4 langkah yang paling utama untuk menghancurkan manusia yang dipelajari dari iblis itu. Yang pertama adalah meremehkan dosa. Meremehkan sebuah dosa. Nah, sekarang sudah banyak manusia di antara kita yang meremehkan dosa. Mereka tidak menyesal ketika melakukan dosa. Bahkan mereka memblow up, bahkan mereka menampakkan, bahkan mereka berbangga-bangga diri terkait dengan dosa-dosa mereka. Padahal sebelumnya Allah tutupi aib-aib itu. Yang pertama sudah banyak kita lihat di sekitar kita. Yang kedua, menampakkan keburukan seolah-olah baik dan menjelekkan kebaikan. Ini ada dalam surat An-Nahl ayat 63. Perbuatan buruk terasa indah. Oleh karena itu, iblis menyuruh umat manusia untuk berbuat yang keji. Lalu ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Ada juga surat Al-Baqarah ayat 268. Setan, iblis dengan pasukannya setan, menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Lalu karena menakut-nakuti dengan kemiskinan itulah, setan menyuruh manusia untuk berbuat keji. Yang ketiga adalah merancukan pikiran. Tahapan atau langkah iblis di madrasah iblis mengajarkan kepada setan untuk merancukan pikiran umat manusia. Ini juga sudah kita rasakan, yaitu membuat ragu umat Islam terhadap ajaran Islam. Jilbab, khimar sudah mulai dikoreksi, sudah mulai diprotes dengan keji atas nama feminisme dan sebagainya. Syariat Islam yang agung sudah mulai difitnah dari kanan kiri. Bahkan sesama umat Islam saling serang, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Ini semua membuat umat Islam rancu terkait dengan agama dan ajaran yang agung ini. Sudah banyak kita lihat saling menyalahkan, saling membid'ahkan, bahkan takfiri, saling mengkafirkan. Bahkan tidak sedikit mereka saling berperang menghunuskan pedang. Ketahuilah bahwa ini adalah langkah-langkah iblis untuk merancukan pikiran umat Islam. Yang terakhir adalah melupakan hakikat-hakikat agung. Maksudnya adalah umat Islam dibuat tidak paham mimbabul ula atau skala prioritas yang mereka harus lakukan dalam hidup. Yang agung mereka lupakan, yang receh mereka kejar mati-matian. Mereka melupakan adab kepada Allah, mereka melupakan hak-hak Allah. Mereka melupakan adab kepada Nabi, mereka melupakan hak-hak Nabi. Dan mereka melupakan adab kepada umat manusia dan seluruh makhluk. Mereka tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kepada manusia dan makhluk. Inilah mereka melupakan hakikat-hakikat yang agung. Maka jika seseorang sudah mengalami 4 ini, dia bukanlah target iblis lagi. Dia bukanlah target para panglima-panglima iblis lagi yang ada di madrasah iblis. Tetapi justru dia telah menjadi setan itu sendiri. Dia telah menjadi bagian dari setan.
Ketahuilah bahwa setan tidak berasal hanya dari golongan jin, tetapi setan juga berasal dari golongan manusia. Nah, setan dari golongan manusia inilah yang telah mampu melakukan langkah 1 hingga 4 tadi. Subhanallah menjalik. Nah, bagi kita insan fillah rahimakumullah, fahami ini agar kita tidak terjebak. Pahami ini agar kita tidak terjebak. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.